Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ilahia, NIM akhir 153. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Carkom, yaitu dengan soal Anda adalah seorang network di administrator di sebuah perusahaan startup. Perusahaan Anda baru saja menyewa sebuah ruko 2 lantai yang akan digunakan sebagai kantor. Rencananya, ruko bagian bawah akan digunakan sebagai customer service, di mana terdapat X komputer di lantai 1, sedangkan di lantai 2 akan digunakan untuk bagian administrasi, di mana akan terdapat Y komputer di lantai 2. Anda diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Terdapat komputer sejumlah X di lantai 1 dan sejumlah Y di lantai 2. Semua komputer terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabel LAN. IP address untuk lantai 1 adalah 192.168.x.abc dan IP address untuk lantai 2 adalah 192.168.y.abc. Pembagian IP address di masing-masing lantai menggunakan DHCP server. Di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot. Ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps per 1 Mbps. Nah, tugasnya, buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer Anda. Nah, di sini kan NIM akhir saya 3. Jadi X saya itu 3 ditambah 1, X saya itu 4, Y saya itu NIM saya 3 ditambah 2, jadi Y saya 5. X-nya 4, Y-nya 5. Perhitungannya itu seperti ini. Jadi di lantai 1 kan customer service, jumlah perangkatnya itu ada 4. Nah, jumlah hostnya 5. Terus memakai CIDR/28 dengan biner seperti ini. Nah, menggunakan subnet mas desimal 240 ini dari CIDR/28. Lalu blok subnet ini dari 256 ini dikurangi subnet desimal ini, hasilnya 16. Dengan IP network 192.168.4.0, IP host valid 192.168.4.1 sampai 4.14. IP broadcastnya 192.168.4.15. Dengan perhitungannya di lantai 2 administrasi, jumlah perangkat 5 PC, jumlah host 6. Menggunakan CIDR/28 sama kayak lantai 1. Perhitungannya sama, yang beda itu di IP network dan IP host valid dan IP broadcast ini. Dengan tabel subnetting IP network di lantai 1, di lantai 2, IP host validnya segini, yang lantai 2 segini. Dengan IP broadcast segini di lantai 1 dan di lantai 2 segini. Untuk subnet masnya memakai CIDR/28. Lalu kita ke topologi jaringannya. Sekarang kita run terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan MikroTik NAT, MikroTik DHCP client, dan 2 switch untuk di lantai 1 dan di lantai 2. Nah, di lantai 1 ini kan NIM saya akhir 3 ditambah 1, jadi memakai 4 PC. Lalu di lantai 2 NIM saya 3 ditambah 2 jadi 5 PC. Nah, untuk mengkonfigurasi itu
kita buka di Winbox. Jadi kita setting di Winbox itu cuma MikroTik NAT sama MikroTik DHCP client. Nah, belum muncul semua. Kita tunggu dulu. Masih loading. Nah, ini udah, lalu kita refresh. Nah, udah masuk. Kita ke MikroTik NAT dulu. Kita connect. Nah, jadi yang pertama itu kita ke interface. Nah, ini udah saya setting, yaitu kita memakai Ether host only adapter, Ether internet, Ether lantai 1, Ether lantai 2. Dan untuk di IP address, nah D ini IP address client. Jadi kita buat di sini IP DHCP client. Nah, terus kita cuma nambahin Ether lantai 1 dan Ether lantai 2. IP untuk lantai 1 dan lantai 2. Lantai satunya kan 4.1, lantai 2 5.1. Lalu DHCP client itu kan ini munculnya di IP address tadi. Lalu di DHCP server kita klik DHCP setup ini, lalu tinggal next. Pokoknya ini pakai interface Ether lantai 1 dan Ether lantai 2. Dengan pakai address pool ini DHCP yang di lantai 1 DHCP pol 0, yang di Ether lantai 2 DHCP pol 1. Lalu di network itu munculnya kayak gini. Lalu kita ke DNS. Nah, di DNS servernya saya isi seperti ini. Servernya 192.168.5.1 dengan ini punya Google 8.8.4.4. Lalu allow remote request, apply OK. Lalu kita ke firewall di NAT itu kita tambahin. Kita tambahin di plus ini. Terus di general chain ini kita pilih ke NAT. Lalu di action, terus di out interface. Di out interface-nya itu kita pakai Ether ini, Ether internet. Pilih yang Ether internet. Lalu di action ini kita pilih mask query. Lalu setelah firewall kita ke hotspot. Nah, jadi kita tambahin untuk lantai 1, lantai 2. Lalu kita setting hotspotnya dengan limit 1M/1M 1 Mbps. Nah, usernya kayak gini. Seperti ini. Ini kan udah saya limit 1M.
usernya gini kan. Ini di MikroTikNet. Lalu kita buka yang MikroTik DHCP client. Sama seperti tadi kita ke interface. Nah, itu sama aja settingannya. Ether host only adapter, ether internet, ether lantai 1, ether lantai 2. Lalu ke IP, ke address. Nah, ini untuk IP kliennya. Ini untuk IP lantai 1, lantai 2. Lalu kita ke kan ini DHCP client. DHCP kliennya seperti ini untuk host only adapter dan internet. Lalu kita ke DNS server, DHCP server. Sama seperti tadi. Kayak gini, lalu di DNS-nya servernya kita isi 8.8.8.8 1.1.1.1. Lalu kita ke firewall. Nah, ini sama seperti kayak tadi, klik plus, skelnet. Nah, lalu out interface-nya itu kita pakai ether internet ini. Tinggal dicari ether internet. Lalu di action ini kita pilih mesh square. Nah, lalu kita ke hotspot. Oh ya, di DHCP client ini kita nggak nyeting hotspotnya, lupa. Lalu coba kita buka di Ubuntu di lantai 1. Nah, ini coba salah. Di Ubuntu lantai 1 itu kita setting di Advanced Network ini. Bentar. Kita klik WIRET connection ini. Lalu di IPv4 settings ini pilih automatic DHCP, lalu save. Nah, lalu kita ke terminal. Nah, kita lihat IP-nya berapa. IP A. Nah, di PC lantai 1 di Ubuntu itu tuh sudah benar ini IP-nya 192.168.4.10. Kita mendapatkan IP ini. Kan 4 ini dari 5 akhir saya di lantai 1 ini. Nah, lalu coba kita ping Google. Nah, ini udah bisa karena udah nyambung ke hotspot sepertinya. Bentar. Di MikroTikNet, di hotspot. Mana hotspot? Kita buka di sini. Nggak bisa ya. Login. Nah, kita buka. Coba lagi.
Nah, sepertinya ini belum di cookies. Kita cookies dulu. Nah, cookies. Tuh kan. Kita hapus dulu. Lalu di Ubuntu ini coba klik lagi, coba lagi. Kok bisa? Bentar, error. Padahal ini udah bisa pin Google. Kita matikan dulu aja deh. Sekarang kita ke Firefox. Kalau klik login, ya jalan dia. Nah, coba kita nyalain. Coba lagi. Kenapa ini? IP hotspot. Cookies. Nah, gak ada yang masuk. Coba di login dulu. Login. Tuh banyak sekali. Login. Ini bisa di sini. Panel. Nah, ini masuk di lantai 2 bisa hotspotnya. Coba kita Google. Itu kan bisa kita cari e-learning. Itu kan bisa di lantai 2 hotspotnya. Coba kita, nah di apa namanya, Ubuntu lantai 2 ini sama aja preference-nya. Di advanced network itu kita pilih automatic DHCP. Nah, kita pilih gini, set. Nah, coba kita lihat di terminalnya. Harusnya di lantai 2 kan harusnya mendapatkan IP 5. Itu kan mendapatkan 5. Ini sudah benar. Di lantai 2 kita pin Google, pin google.com. Nah, ini bisa. Tadi yang di mana? Di lantai 1 ini masih nggak bisa.
bentar. Ini udah bisa. Nah, sekarang coba kita ke topologinya. Kita coba di PC1. Kita konsol IP DHCP min R. Dora. Nah, sudah benar mendapatkan IP 4. Lalu di PC yang lantai 2 itu kita seharusnya mendapatkan IP 5 DHCP min R. Nah, kan mendapatkan 5 plus 28. Tapi kenapa di lantai 1 ini nggak bisa spotnya? Kita cookies dulu. Terus kita cek lagi 4.1. Oh iya, kita cek dulu di lantai 2 ini. Kita masuk lagi. Ini error karena tadi udah saya cookies. Login. Nah, kita ke spreadsheet spreadsheet. Kok spreadsheet gini sih, salah. Kita cari speed test. Nah, kan kita coba cek limitnya berpengaruh apa enggak. Kan tadi udah di limit 1 Mbps. Nanti kita akan coba kita mulai kita lihat dulu ya, kenapa di lantai satunya nggak bisa. Ini mengganggu. Kayak ini cuma di 5. Bentar, habis ini kita coba ke 4.1. Kita lihat speed testnya dulu. Kita lihat apakah
ini udah sesuai. Nah, lalu yang di sini tadi coba kita ganti servernya buat yang lantai 1. Play. Oke. Lalu di hotspot tadi kita matiin dulu cookies. Coba kita yang di lantai 1. Kenapa server tidak ditemukan? Itunya udah saya ganti. Server server DHCP server. Mana aku nggak muncul? Kan DNS udah ini. Tapi kenapa di sininya tidak bisa? Tapi ini sudah benar. Ini cuma hotspotnya saja yang nggak bisa. Apa diganti nggak sih? IP hotspot user yang buat lantai 1 mana? Bukan, salah login. Nah, benar gini. Ini ditambahi 1. Bentar. Nah, alhamdulillah bisa. Coba kita ternyata udah ganti guys. Loh, kok salah? Bentar. Lantai 1. Oke. Cookies tadi nggak ada kan? Nah, ini kenapa nggak bisa? Sebentar. User coba kita hapus saja yang ini, kita tambahkan lagi. Ini untuk lantai 1. Nah, usernya Amel 1. Play oke. Sekarang kita coba di Ubuntu-nya. Kenapa nggak bisa ini? Kita coba matikan dulu. Nggak bisa seperti ini. Di ininya tadi kita ganti dulu DNS ininya tadi kan play oke. Lantai 1 kenapa nggak bisa?
Harusnya bisa sih. Lantai 1. Coba kita ulangi. Passwordnya di user ini kita hapus lagi. Kita tambahkan. Untuk lantai 1 play. Oke. Coba kita buka lagi. Mungkin tidak. Ini ada satunya. Bentar. Kan masuk. Ini klik 1. Nah, harus diganti ternyata. Coba kita ke Google, lalu kita ke speed test, langsung aja kita cek limit hotspotnya itu berpengaruh nggak di lantai 1. Lemot sekali. Nah, kita klik mulai. Aduh. Ngelek laptopnya. Kita klik mulai. Kita cek. Nah, masih ngetes. Kita tunggu dulu. Nah, hasilnya gini. Udah sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu
yang bisa saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.